Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Perdana akan menjelaskan tentang materi tentang logika, mata kuliah matematika diskrit. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu logika. Logika adalah suatu cara berpikir dengan mengembangkan suatu berdasarkan akal budi, bukan dengan perasaan atau pengamatan. Logika berfokus kepada hubungan antara pernyataan-pernyataan. Misalnya, pernyataan pertama, semua pengendara motor memakai helm. Pernyataan kedua, setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Pernyataan yang ketiga yaitu, kesimpulannya yaitu, jadi semua pengendara motor adalah mahasiswa. Yang kedua yaitu proposisi. Proposisi adalah suatu kalimat deklaratif atau pernyataan yang sudah dipastikan nilai kebenarannya atau bernilai salah namun tidak keduanya sekaligus. Contohnya misalnya yang pertama yaitu Pekanbaru adalah ibu kota provinsi Riau. Ini termasuk proposisi karena ini termasuk pernyataan dan nilainya benar. Yang kedua itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini juga termasuk proposisi karena ini termasuk pernyataan dan nilainya benar. Yang ketiga yaitu Indonesia terletak di benua Amerika. Ini bukan termasuk proposisi walaupun ini berbentuk pernyataan namun nilainya salah. Yang keempat, apakah hari ini belajar matematika diskrit? Ini juga bukan termasuk proposisi karena ini bukan termasuk kalimat pernyataan karena ini adalah kalimat pertanyaan. Yang kelima yaitu bacalah buku itu. Ini juga bukan termasuk proposisi karena ini adalah kalimat perintah bukan kalimat pernyataan. Kemudian hukum-hukum logika proposisi ada 10, yaitu identitas, nul atau dominasi, negasi, kemudian idempoten, yang keempat involusi atau negasi ganda, yang kemudian ada absorpsi, komutatif, asosiatif, distributif, dan Demokan. Kemudian operator logika proposisi dasar. Operator yang pertama yaitu operator konjungsi. Misalkan P dan Q adalah proposisi, jika P dan Q dinyatakan dalam notasi P dan Q, maka itu termasuk proposisi P dan Q. Tabel kebenarannya itu apabila P-nya true dan Q-nya true, maka konjungsinya benar, true. Kemudian apabila P-nya true dan Q-nya false, maka hasilnya akan false. Apabila P-nya false, Q-nya true, maka dia false. Kemudian P-nya false dan Q-nya false, maka hasilnya false. Contohnya yaitu untuk fungsi P, hari ini Budi belajar matematika diskrit. Yang Q-nya yaitu hari ini Budi belajar kalkulus. Maka konjungsinya yaitu hari ini Budi belajar matematika diskrit dan kalkulus. Kemudian disjungsi. Misalkan P dan Q adalah proposisi, jika P dan Q nyatakan dalam notasi P atau Q, maka ia termasuk disjungsi. Tabel kebenarannya apabila P-nya true, Q-nya true, dia true. Apabila salah satunya true, dia tetap true. Apabila keduanya false, maka dia false. Contohnya itu hari ini Budi belajar matematika diskrit dan Q-nya hari ini Budi belajar kalkulus. Maka fungsi disjungsinya yaitu hari ini Budi belajar matematika diskrit atau hari ini Budi belajar kalkulus. Kemudian disjungsi eksklusif yang biasa kita kenal dengan XOR. Ini dinyatakan apabila P dan Q adalah proposisi, jika P dan Q nyatakan dalam notasi P XOR Q adalah proposisi P atau Q tetapi bukan keduanya. Nah, tabel kebenarannya itu tabel kebenarannya ada di samping. Tetapi kita hanya mengambil apabila dia keduanya bukan sama. Jadi apabila dia true, apabila keduanya true, dia tetap false. Contohnya itu P-nya hari ini Budi belajar matematika diskrit dan Q-nya hari ini Budi belajar kalkulus, maka
fungsi disjungsi eksklusifnya itu hari ini Budi belajar matematika diskrit atau hari ini Budi belajar kalkulus. Kemudian negasi. Negasi ini adalah misalkan P adalah preposisi, jika P dinyatakan dalam notasi negasi P, maka preposisinya yaitu lingkaran P. Kebenarannya itu tabel kebenarannya itu apabila P-nya true, dia false, apabila P-nya false, dia true. Contohnya itu hari ini Budi belajar matematika diskrit. Jadi negasinya itu hari ini Budi tidak belajar matematika diskrit. Kemudian implikasi. Operator implikasi terjadi apabila P dan Q adalah preposisi. Jika P dan Q menyatakan dalam notasi P, maka Q adalah preposisi. Jika P maka Q. Tabel kebenarannya adalah dia apabila true keduanya dia true. Apabila true P-nya true dia terus Q-nya false, maka dia false. Apabila P-nya false dan Q-nya true maka dia true. Apabila P-nya false dan Q-nya false maka dia true. Contohnya itu Budi membaca buku. Kemudian Q-nya Budi belajar matematika diskrit. Maka P dan Q-nya yaitu jika Budi membaca buku maka maka Budi belajar matematika diskrit. Implikasi. Misalkan P dan Q adalah preposisi, jika P dan Q dinyatakan dalam notasi jika P hanya jika Q adalah preposisi, jika P hanya jika Q. Nah, tabel kebenarannya yaitu adalah jika P-nya true, Q-nya true, maka dia true. Apabila P-nya true, terus Q-nya false, dia false. Apabila P-nya false, Q-nya true, dia true. Apabila P-nya false dan Q-nya false, maka dia true. Contohnya itu contohnya itu sama dengan yang tadi. Jadi implikasinya itu jika Budi membaca buku hanya jika Budi belajar matematika diskrit. Kemudian selanjutnya itu ada variasi logika proposisi lanjutan. Di sini ada kalimat setara untuk menyatakan konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, di sini ada fungsi P dan Q, kemudian dia dinegasikan, didapatkan hasilnya, kemudian dicari implikasinya. Kemudian setelah implikasi yang kita buat ke converse, di mana jika Q maka P. Nah, hasilnya itu true, false. Kemudian untuk lingkaran P implikasi Q hasilnya itu true, false, true. Dan lingkaran Q implikasi lingkaran P yaitu true, false, true. Nah, untuk hasilnya P dan Q itu untuk P implikasi Q dia setara dengan kontraposisi, di mana kontraposisi yaitu negasi Q implikasi negasi P. Kemudian yang konversnya itu Q implikasi P dia sama dengan setara dengan implikasi negasi P implikasi negasi Q. Nah, untuk contohnya itu P-nya Budi membaca buku dan Q-nya Budi belajar matematika diskrit. Maka hasilnya itu untuk yang P implikasi Q, jika Budi membaca buku maka Budi belajar matematika diskrit. Kemudian untuk konversnya itu jika Budi belajar matematika diskrit maka Budi membaca buku. Untuk inversnya, jika Budi tidak membaca buku maka Budi tidak belajar matematika diskrit. Kemudian untuk kontraposisinya yaitu jika Budi tidak belajar matematika diskrit maka Budi tidak membaca buku. Kemudian variasi yang kedua yaitu kalimat lingkaran setara. Nah,
Ini untuk mencari apabila P dan eh, P eh, P dan Q diingkarkan, kemudian sama dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Nah, untuk contohnya itu eh, jika P-nya yaitu Budi membaca buku dan Q-nya Budi belajar matematika diskrit, maka untuk fungsi pertama Budi tidak membaca buku dan Budi tidak belajar matematika diskrit. Dan fungsi yang kedua untuk ingkaran P, implikasi ingkaran Q, Budi tidak membaca buku dan Budi tidak membaca buku atau Budi tidak belajar matematika diskrit. Kemudian ada modus atau inferensi. Untuk pembagian modus yang pertama yaitu modus ponen. Fungsinya itu P implikasi Q. Kemudian ada P, maka kesimpulannya itu Q. Contohnya, misalnya P implikasi Q-nya yaitu jika Budi membaca buku, maka Budi belajar matematika diskrit. Dan P-nya jika Budi membaca buku. Jadi, modusnya yaitu Q sama dengan Budi belajar matematika diskrit. Kemudian, modus tolen. Modus tolen fungsinya itu jika P implikasi Q, jika Q-nya ingkaran maka P-nya juga ingkaran. Contohnya, Budi membaca buku, maka Budi belajar matematika diskrit. Kemudian apabila negasi P-nya Budi tidak belajar matematika diskrit, maka kesimpulannya itu Budi tidak membaca buku. Kemudian ada modus silogatif konjungsi, yaitu jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, maka jika P maka R. Nah, untuk contohnya itu misalnya pernyataan pertama yaitu jika Budi membaca buku, maka Budi belajar matematika diskrit. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu pernyataan kedua yaitu jika Budi belajar matematika diskrit, maka Budi menjadi dapat ujian. Maka hasilnya itu P implikasi R. Jika Budi membaca buku, maka Budi akan dapat ujian. Kemudian modus silogatif dijungsi, yaitu jika P atau Q, maka implikasi P didapatkan Q. Contohnya P disjungsi Q, hari ini Budi belajar matematika diskrit, atau hari ini Budi belajar kalkulus. Jadi P-nya itu hari ini Budi tidak belajar matematika diskrit. Kemudian maka hasilnya itu hari ini Budi belajar kalkulus. Baiklah, untuk penggunaan operator dari proposisi tersebut, misalnya ada AND, OR, dan XOR. Nah, saya akan mencoba melakukannya untuk misalnya A-nya 23 dan B-nya 25. Nah, saya jalankan ya. Maka untuk bitwise dari N-nya untuk operator N dari 23 dan 25 adalah 17. Untuk hasil dari operator OR 23 dan 25 adalah 31 dan XOR-nya yaitu 14. Cara mendapatkannya yaitu untuk 23 bilangan binarnya yaitu 1 0 1 1 1 dan 25 yaitu 1 1 0 0 1. Apabila dia dikonjungsikan maka 23 dan 25 yaitu
17 karena hasilnya itu 10001. Untuk orangnya hasilnya 31 karena di sini apabila dia 1 dan 1 true dan true dia true 1, dia apabila 0 dan 01 dia 1, apabila 10 dia 1, apabila 10 dia 1, dan 11 dia 1. Nah, kemudian untuk XOR-nya hasilnya 14 karena dia apabila dia sama maka dia 0, apabila dia berbeda baru dia 1. Nah, di sini dia 11 0 01 1 101 101 dan 110. Jadi hasilnya 14. Jadi untuk angka 23 dan 25, bilangan 23 dan 25 untuk hasilnya yaitu apabila dia N dia 17, OR 31 dan XOR-nya 14. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.